Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memang dikenal dengan wisata pantai yang menawan. Sebut saja seperti Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, Pantai Apalarang, dan Pantai Bara. Namun siapa sangka Bulukumba ternyata juga memiliki objek wisata yang masih jarang diketahui. Namanya Telaga Biru Ere Manerang. Banyak yang mengira jika telaga ini adalah air laut, karena warna biru yang mencolok dan juga hanya berjarak beberapa kilometer dari area pantai. Namun ternyata Telaga Biru Ere Manerang ini airnya tawar. Banyak ikan air tawar yang berenang bebas di kedalaman. Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya berada di Ere Manerang, salah satu telaga yang sangat luar biasa. Hidden Paradise bener nih. Airnya berwarna biru dan ini sangat airnya tawar ya, airnya tawar dan di bawah itu luar biasa, cantik. Telaga Biru Ere Manerang ini memiliki keindahan pemandangan yang memanjakan mata. Jernihnya air memancarkan dua warna yang berbeda, seperti biru muda dan juga biru pekat. Wisatawan juga bisa berfoto dengan sejumlah spot menarik yang disiapkan pengelola, termasuk menaiki perahu sambil berkeliling di area telaga. Jika membawa alat snorkeling, kalian juga bisa merasakan kesejukan airnya sambil menikmati pemandangan di dasar air. Biasanya ramenya itu kapan itu, Pak? Sabtu Minggu, Pak. Sekarang Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu iya. Ya. Biasanya yang datang itu dari daerah sini atau ada dari daerah luar? Dari luar, daerah Jawa, Bandung, Oh. Surabaya, banyak juga. Oh, biasanya saat weekend apa ya? Iya. Belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab air telaga ini menjadi biru. Namun konon di zaman Kerajaan Bugis dan Makassar, telaga ini menjadi titik persinggahan rombongan Kerajaan Bone dan Makassar saat melakukan perjalanan. Jika ingin berkunjung ke Telaga Biru ini, kalian cukup menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih dari 30 km dari pusat kota Bulukumba. Tepatnya di Desa Benjala, Kecamatan Bontobahari, Bulukumba. Cukup membayar biaya parkir sebesar Rp15.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 2. Itu sudah termasuk tiket masuk ke lokasi Telaga Biru Ere Manerang. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Bulukumba. Ganti Bulukumba. Gas, gas, gas! Hai semuanya, salam jumpa. Salam jumpa kawan-kawan luar biasa yang tentu saja saya harapkan dalam kondisi sehat, baik dan luar biasa. Baik, ketemu lagi kita nih guys dengan konten kita kali ini. Dan kali ini kita sedikit akan membahas tentang potensi pariwisata di Sulawesi Selatan. Dan apa saja sih yang mesti dilakukan agar daerah kita jadi destinasi wisata yang luar biasa. Oke, kalian pasti masih ingat kan, khususnya yang di wilayah kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, kapal pesiar mewah itu sering bersandar di Pare-Pare. Hampir setiap tahun loh ya. Pokoknya dikit-dikit ada lagi kapal pesiar, ada wisatawan asing yang banyak banget sampai ratusan yang mampir di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Nah, ini dia nih. Itu hampir setiap tahun. Namun sayangnya ketika mereka mampir di Pare-Pare itu, wisatawan ini sama sekali tidak punya agenda untuk mengunjungi situs budaya ataupun tempat wisata yang ada di kota Pare-Pare. Padahal kapal mewahnya sandarnya di Pelabuhan Nusantara. Mereka itu pergi ke Sopeng, melihat Sauraja,
ke Sidrap, melihat Sanggar Tenun Nenek Malomo, ke Toraja, dan ke mana lagi? Pokoknya tempat-tempat wisata yang nggak ada satupun kota Parepare. Nah, menurut Kadis Pariwisata Provinsi yang menjabat waktu itu, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan dan disiapkan agar jadi destinasi wisata bagi wisatawan asing. Dan sebenarnya Parepare punya itu loh. Hanya saja kadang kegiatannya katanya tidak konsisten. Nah, kita dengerin apa sih yang dia bilang waktu itu? Syarat untuk mengembangkan pariwisata 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Aksesibilitas Parepare ke sini bagus. Tinggal amenitas barangkali perlu. Sarana toiletnya, sarana pertunjukannya, orang duduk juga enak dirasa, itu yang perlu dipertimbangkan. Atraksinya sudah ada situs, ada Maldiva, ada masjid tertua, apalagi. Cuma memang pelaksananya jangan berubah-berubah. Kalau 17 Maret terus-terus. Oke, sudah jelas kan? Saya juga sering bilang sih Parepare punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Hanya saja memang butuh keseriusan. Tidak sekedar menggelar acara untuk pengguguran kewajiban. Dengan demikian setiap kegiatan yang digelar akan meninggalkan kesan yang mendalam. Cia. Nah, biar jelas dan terang benderang, mari kita intip nih liputan Rudi beberapa tahun lalu yang satu tayang di salah satu TV nasional tentang kedatangan kapal pesiar mewah di Parepare. Wisatawan asal Jerman bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Wisatawan ini rencananya akan berkunjung ke sejumlah lokasi wisata adat dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Rumah Sauraja di Kabupaten Sopeng, serta pemakaman tua di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Rombongan wisatawan ini disambut langsung Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Parepare Lutfi Nasir. Tarian khas Gandrambulo pun menjemput wisatawan ini saat turun dari kapal. Sayangnya, meski kapal pesiar ini bersandar di Parepare, rombongan wisatawan ini tidak mempunyai agenda kunjungan ke situs budaya yang ada di Parepare. Tiga syarat untuk mengembangkan pariwisata 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Aksesibilitas Parepare ke sini bagus. Tinggal amenitas barangkali perlu. Sarana toiletnya, sarana pertunjukannya, orang duduk juga enak dirasa, itu yang perlu dipertimbangkan. Atraksinya sudah ada situs, ada Maldiva, ada masjid tertua, apalagi. Cuma memang pelaksananya jangan berubah-berubah. Kalau 17 Maret terus-terus. Sementara itu akibat bersandarnya kapal pesiar mewah Euro 2 ini, aktivitas bongkar muat barang maupun penumpang di Pelabuhan Nusantara untuk sementara dihentikan. Akibatnya puluhan truk barang menumpuk di pintu masuk pelabuhan. Aktivitas pelabuhan baru bisa berjalan normal setelah kapal pesiar ini meninggalkan Pelabuhan Parepare untuk melanjutkan perjalanannya ke Papua. Saat berkunjung ke Bali Safari di Kabupaten Gianyar, Bali, jangan sampai melewatkan momen bertemu dengan Nilu. Nilu sendiri adalah orangutan yang merupakan hasil program breeding Bali Safari. Nilu lahir pada tanggal 13 Juli 2008 dari induk betina bernama Mega dan jantan bernama Yoni. Usianya kini menginjak 10 tahun. Untuk berfoto dengan Nilu memang tidak boleh sembarangan. Selain harus didampingi petugas, momen berfoto dengan Nilu ini juga sudah terjadwal. Saat Nilu lelah, sesi foto akan dihentikan. Dikenal ramah dan cerdas membuat Nilu menjadi idola pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Saat berkunjung ke Bali Safari ini wajib nih kamu berkunjung ke sini. Ada Nilu, salah satu orang utan yang ada di Bali Safari ini, dan dia asal dari Kalimantan dan terlihat dia sehat. Namun saat berfoto dan kelelahan, dia diberi waktu untuk istirahat supaya bisa berfoto dengan pengunjung lain. Tidak hanya menjadi idola untuk bersuah foto di Bali Safari, Nilu juga menjadi salah satu penampil yang paling ditunggu saat sesi Safari Journey di Bali Safari. Di sesi ini Nilu tidak tampil sendiri, kedua orang tua Nilu juga unjuk kebolehan di acara ini.
Keberadaan orangutan sendiri saat ini memang terancam oleh kepunahan. Jumlahnya pun semakin berkurang. Tercatat jumlah orangutan saat ini terus mengalami penurunan. Di Sumatera jumlahnya bahkan tidak lebih dari 7.500 ekor dan terancam punah. That's conclude. See you next time. Bye. Halo teman-teman netizen, ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari, kita masih di Cimpai ya. Ini di pantai Cimpai Soreng Parepare. Sampah luar biasa ini. Wow. Ini langsung penuh kalau modelnya seperti ini. Apa ini? Komik. Wah, banyak nih yang di sini, yang kecil-kecil. Ini susahnya karena ada yang nempel gitu ya. Nih. Oke, sepertinya cukup teman-teman. Terima kasih sudah nonton channel kita. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.